Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Oke. Sekarang yuk Oke, tekan tombol subscribe dulu guys katanya. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima Ya. kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Oke. Drawing about EVOS One. Memiliki nama lengkap Muhammad Ridwan atau populer dengan nama Wan, adalah seorang pro player Mobile Legends sekaligus konten kreator yang lahir pada tanggal 7 Juli tahun 2000 di Pontianak, Kalimantan Barat. 2000 Dia dong. merupakan anak bungsu dari 7 Berarti bersaudara. dia 21 tahun ya? Sejak kecil, Ridwan sudah tertarik dengan dunia game, bahkan ia sering bermain di warnet untuk memakan segala jenis game seperti game Ayo Dance, Point Blank, Lost Saga, dan masih banyak lagi. Sama woi, mainnya dulu kayak Kecintaannya gitu. pada game multiplayer Aku online dulu kayak Battle gitu. Arena atau MOBA berawal ketika ia mencoba memainkan game League of Legends. Meski tak berhasil menaklukkan game League of Legends, Ridwan tetap melanjutkan hobinya bermain game. Hingga ia beralih menggeluti permainan lainnya yaitu Mobile Legends. Perkenalannya dengan game Mobile Legends berawal dari seorang temannya yang bernama Yogi, tepatnya ketika Ridwan duduk di kelas 3 SMA. Ia yang merasa penasaran dengan game Mobile Legends membuatnya minta dibelikan handphone kepada sang ayah karena saat itu ia belum memiliki handphone untuk bermain Mobile Legends. Mendengar permintaan Ridwan, ayah Ridwan pun tidak bisa mengabulkan keinginannya dikarenakan tidak memiliki uang. Oh my god, kasihan. Setelah 1 bulan kemudian, sang ayah mendapatkan rejeki lebih dan Ridwan pun diberikan uang sebesar 1 juta rupiah untuk membeli handphone. Dari sini, ia membeli handphone merek Samsung bekas seharga 1 juta rupiah dari jejaring media sosial Facebook. Namun handphonenya ini ternyata tidak terlalu lancar memainkan game Mobile Legends. Ia memutuskan menjual handphonenya kembali seharga Rp850.000 yang ia gunakan untuk membeli handphone Xiaomi Redmi 3. Sejak itu Ridwan rajin bermain Mobile Legends dan menekuninya. Namun pada season 4, ia tidak bisa menggunakan handphone miliknya lagi karena rusak. Hingga akhirnya, ia dikenalkan oleh Ihsan kepada bosnya yang berniat menggunakan jasanya sebagai joki Mobile Legends. Ihsan tuh siapa? Dari sini untuk Ihsan pertama si bijak. kalinya Ridwan merasakan bermain menggunakan iPhone 6. Konsisten Oh, memainkan temennya. game Mobile Legends membuat Ridwan memiliki impian menjadi seorang pro player. Hal itu menjadi motivasi Ridwan untuk terus berlatih dan Wan dulu tidak seorang mudah joki menyerah. juga ya berarti. Selain itu ketika tahu bahwa penghasilan pro player juga menjanjikan, Ridwan semakin Makasih menggebu dan Crazy ingin mewujudkan Boy impiannya telurnya. tersebut. Namun awalnya keluarga Ridwan tidak setuju jika ia menjadi pro player, terutama sang ibu. Tidak jarang Ridwan pun kena marah ibunya saat bermain game. Ia yang kala itu menjadi seorang pejoki Mobile Legends dan merupakan penjoki andalan bisa menghasilkan uang dari pekerjaannya tersebut sehingga ibunya mengira game itu berjudi. Namun Ridwan berusaha untuk meyakinkan orang tuanya bahwa ia bisa menjadi seseorang yang lebih berguna dibandingkan dirinya saat itu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mengejar impiannya untuk menjadi pro player. Namun tepat seminggu sebelum keberangkatannya ke Jakarta, sang ayah meninggal dunia karena penyakit jantung. Hal ini tentu saja membuat Ridwan sangat sedih. Meskipun begitu Ridwan tidak putus asa. Tanpa merepotkan orang tua, Ridwan berangkat Anjir, ke Jakarta kasihan, dengan woy, uang sumpah. tabungannya sendiri dari hasil pekerjaannya sebagai seorang joki Mobile Legends. Karena Ridwan benar-benar ingin membuktikan pada orang tuanya jika ia bisa membuat mereka bangga dalam bidang ini. Sesampainya di Jakarta, Ridwan merasa bingung bagaimana sampai ke rumah temannya mengingat ia yang juga pertama kali menggunakan aplikasi ojek online. Hingga akhirnya ia dibantu oleh seorang TNI baik hati yang menolongnya dan mengantarnya ke alamat yang dituju. Sumpah baik banget anjir TNI-nya. Di Jakarta, Ridwan berhasil bergabung dengan tim Star 8. Setelah itu Ridwan kemudian bergabung dengan tim NV Onyx bersama Udil dan kawan-kawan. Tidak bertahan lama, Ridwan harus berpindah ke Revo Esport dan bermain bersama Donkey serta Emperor. Kegagalan Ridwan membawa Revo Esport masuk ke MPL Season 3 justru membuka jalannya untuk bergabung dengan EVOS Esport hingga saat ini. Sebelum bergabung dengan EVOS, Ridwan mengungkapkan bahwa ada beberapa tim yang menawarinya bergabung. Tak tanggung-tanggung, ia juga diincar oleh 3 top tim lainnya yaitu Tim Lover, Gila. Rex Regum Seon, dan Aero RRQ Wolves. juga ya Sampai berarti. akhirnya ia memilih bergabung bersama tim EVOS dengan alasan yang sedikit nyeleneh. Ia mengaku masuk tim EVOS karena ingin gemuk, mengetahui roster-roster di sana dulunya cukup berisi.
Oke, sampai sekarang belum Ketangkasan tersampaikan Ridwan ya. dalam memainkan Hero Link dan Harith mampu membawa EVOS Esports memenangkan turnamen demi turnamen. Beberapa turnamen yang berhasil dimenangkannya adalah Indonesian Esports Nation Championship atau IENC pada 2019, MPL Season 4 hingga MLL World Cup atau M1 2019. Gelar MVP pun kerap kali disandangnya dalam beberapa pertandingan. Ridwan mengaku sudah mendapat banyak pelajaran di sini, terutama pengalamannya di Season 5. Ia juga merasa senang dan bangga sekaligus mendapat banyak teman baru. Kok mirip Lemon Selain itu, anjir. Ridwan telah menganggap Gambarnya. EVOS Esports Oh, sebagai beneran, keluarga emang bener keduanya Lemon dan tentunya ternyata. masih ingin membawa Oh, gelar like juara sama untuk keluarganya Lemon. ini dan orang tuanya. Ia juga mengungkapkan sosok pro player idolanya yaitu RRQ Lemon dan EVOS Rex. Selain bermain game, ia juga mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Ridwan ternyata memiliki usaha kebab yang dikelolanya bersama teman-temannya yang berada di Pontianak. Sayangnya, usaha kebab yang diberi nama Kebab One ini hanya dipasarkan di Pontianak saja. Hal ini dikarenakan ia belum memiliki rencana untuk membawa usahanya tersebut ke Jakarta. Ridwan khawatir terlalu sibuk untuk memikirkan e-sports dan bisnisnya. Meski begitu, Kebab One terbuka jika ada yang berminat untuk melakukan franchise. Tak sampai di situ saja, Ridwan juga terjun di dunia YouTube dengan membuat kanal YouTube pada 27 November 2018 yang ia beri nama One. Kini channel YouTube-nya telah mendapatkan lebih dari 646.000 subscribers dan memiliki 176 postingan video. Bahkan berkat support yang besar dari para penggemarnya, jejaring media sosial Instagram-nya telah memiliki lebih dari 605.000 followers. Adanya kemauan yang besar membuat seorang Ridwan bisa sampai pada titik ini. Bagi Ridwan, dukungan orang tua sangat penting untuk dirinya. Kini sosok yang dikenal sebagai seorang mid laner ini sudah tidak asing lagi di kalangan para penggemar Mobile Legends. Kegemarannya terhadap dunia game mampu membuat Ridwan sukses di usia muda. Dari Ridwan kita belajar bahwa selama kita masih muda, kita harus mencoba semua yang kita Catat mau. ya guys ya. Karena perjalanan menemukan passion dan mewujudkan impian itu tidak hanya membutuhkan waktu semenit atau 2 menit. No, Ada catat. banyak proses yang harus dilalui hingga bisa mencapai apa yang kita inginkan. Hah? Ori dari siapa? Ori siapa? Oh my god, crazy boy. Bentar ya. Bentar aku mau lihat. Tadi dari siapa? Aku lagi reaction bentar lagi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton. Siapa lagi guys? selanjutnya. Siapa lagi? Subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Ya. Dan juga tekan loncengnya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Memiliki nama lengkap Yesaya Omega Armando Wowiling Buset. atau sering dipanggil Nando. Saya populer Omega dengan nama Armando Shin, Wowiling. adalah Buset. seorang pro player Mobile Legends Banyak sekaligus konten kreator YouTube kelahiran 2 Desember 1998 Nando tuh. di kota Belitung, Sulawesi Utara. Shin menceritakan sewaktu kecil, ia memiliki cita-cita menjadi seorang tentara karena ayahnya adalah seorang tentara. Setelah lulus SMA, ia pergi ke Surabaya untuk mengikuti tes masuk menjadi seorang tentara. Namun Shin merasa tak cocok. Kenapa nggak jadi dan pembalap, lebih Bang memilih Shin? bermain game mengingat ia sudah bermain game sejak kelas 6 SD, yaitu Dota 2. Saking sukanya bermain game, pada saat masih duduk di bangku SMP, Shin sering bolos sekolah untuk pergi ke warnet. Hingga Astaga, akhirnya jadi Shin tiru diajak guys. teman-temannya bermain game Mobile Legends di sebuah kafe. Merasa ketagihan dengan game Mobile Legends, membuat Shin tidak pergi ke warnet lagi dan lebih memilih untuk bermain game Mobile Legends. Shin dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah tim untuk mengikuti turnamen lokal yang diselenggarakan di sekitar daerah. Darkness. Dari sinilah Darkness, Shin better kemudian Darkness. bertemu dengan Darkness, TZ, dan Paul yang saat ini juga masih aktif di Mobile Legends Bang Bang atau ML. TZ siapa ya? Dari permainan yang ditunjukkan oleh Shin, ketiga pemain itu berniat untuk merekrut Shin ke dalam timnya. Kala itu ia dan timnya berhasil memenangkan turnamen
yang diselenggarakan oleh Start8 Esports, sekaligus sebagai ajang rekrutmen pemain. Lah sama dong Dari sinilah Shin memulai karirnya sebagai profesional sama kayak Wan MLBB tadi ya? saat ia berhasil masuk Start8 Esports. Usai masuk Start8 Esports, ia langsung berangkat ke Jakarta untuk segera bersiap mengikuti kualifikasi MPL Season 3. Bersama Paul, TZ, Val, dan Cupu, ia berhasil memenangkan tiket untuk menuju regular season MPL Season 3. Ya. Di MPL Season 3, Start8 Esports tampil kurang maksimal. Shin dan kawan-kawan gagal untuk mengantarkan Start8 Esports ke babak playoff MPL Season 3. Bersama Start8, Shin pernah mengikuti turnamen sekelas Piala Presiden. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menembus final, tetapi siapa sangka dari turnamen tersebut membuat RRQ melirik skill dari Shin. Pada jeda musim menuju MPL Season 4, Shin mulai didekati oleh RRQ Hoshi dan RRQ Lemon. Sampai akhirnya pada bulan Agustus RRQ menawarkan kontrak kerja sama dengan Shin. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja membuat Shin sangat senang karena ia sudah mengidolakan RRQ sejak lama, bahkan sampai membeli beberapa baju RRQ. Namun situasi ini mungkin menjadi situasi yang cukup berat bagi Shin. Di satu sisi ia tidak ingin meninggalkan teman-temannya di Start8 karena dari sinilah karirnya dimulai. Bahkan ia berjanji untuk terus bersama. Namun di sisi lain, kesempatan bergabung di tim berjuluk Raja Segala Raja bukan kesempatan yang bisa datang dua kali, yang mana ini bisa membukakan pintu Shin di dunia pro player di masa depan. Akhirnya pada bulan Agustus 2019, Shin secara resmi keluar dari Start8 dan harus ikhlas meninggalkan teman-temannya. Begitu emosional perpisahan Shin bersama Start8 hingga Start8 membuat sebuah video perjalanan Shin dari awal sampai harus pergi meninggalkan Start8. Kasian. Pengumuman Shin bersama RRQ juga dibarengi dengan masuknya R7. Mereka berdua diperkenalkan sebagai roster baru di RRQ. Disinilah perjalanan Shin dimulai. Event mayor pertama Shin adalah MPL Season 4. Tak butuh waktu cukup lama untuk menunjukkan dirinya merupakan pemain berbakat. Shin berhasil mengantarkan RRQ berada di Grand Final MPL Season 4. Namun pada pertandingan Grand Final MPL Season 4, Shin dan kawan-kawan harus tunduk dengan musuh bebuyutan, yaitu EVOS Legends dengan skor 3-1. Oh ini El Clasico. Ini membuat kekalahan pertama RRQ terhadap EVOS di babak Grand Final MPL. Setelah MPL Season 4 usai, RRQ Hoshi berhak tampil pada M1 World Champion bersama EVOS Legends. RRQ Hoshi masih tampil kuat dan berhasil sampai pada babak Grand Final. Lagi-lagi RRQ Hoshi harus berhadapan dengan EVOS Legends. RRQ sempat unggul 3-1 dan hanya satu langkah lagi menuju juara, namun nasib berkata lain. EVOS Legends berhasil membalikan keadaan dan berhasil memenangi turnamen M1 dengan skor 3-4. Tapi comeback ya berarti? Kekalahan dua kali melawan rival abadi memberikan tamparan keras bagi tim RRQ. Shin menjadi pemain yang paling banyak catatan akibat beberapa kali melakukan blunder pada laga puncak. Ia akhirnya turun membela RRQ Sena yang berlaga di turnamen Divisi 2, yaitu MDL Season 1. Turunnya Shin ke MDL membuat Shin sedih bahkan menangis. Namun usai beberapa minggu memperkuat RRQ Sena, Shin akhirnya kembali ditarik ke tim utama yang berlaga di MPL Season 5. Penampilan barbar yang membuatnya melakukan blunder pada musim lalu pun telah ia perbaiki. Shin menjadi pemain yang berbeda pada MPL Season 5. Perhitungan yang tepat dan tim fight yang rapi membuat RRQ berhasil memuncaki klasemen akhir regular season. Pada babak playoff, RRQ tak terbendung hingga babak grand final yang kembali mempertemukan mereka dengan rival abadi yaitu EVOS Legends. Di babak final, RRQ Hoshi berhasil membalaskan dendamnya dan berhasil menjuarai MPL Season 5 usai kalahkan EVOS dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini seharusnya mengantarkan RRQ ke MSC 2020 di Filipina. Namun karena terjadinya pandemi, akhirnya MSC 2020 batal diselenggarakan. Sumpah? Batalnya MSC 2020 kemudian direspons oleh pihak developer yaitu Moonton untuk menyelenggarakan turnamen internasional lain dengan venue online. Akhirnya diumumkan bahwa akan ada MPL Invitational 4 Nation Cup. Di turnamen MPL Invitational 4 Nation Cup, RRQ Hoshi tampil kuat dengan catatan rekor 100% kemenangan usai kalahkan Resurgence
yang merupakan juara MPL Season 5 MY atau SG dengan skor 3-0 tanpa balas. Shin yang tampil beringas pada Grand Final MPL Invitational 4 Nations Cup akhirnya dinobatkan sebagai MVP. Berkat kepiawaiannya bermain game, Shin berhasil menjadi salah satu pemain yang ditakuti oleh lawan. MVP. Selain terjun di dunia e-sport, Shin juga diketahui terjun di dunia YouTube dan memiliki kanal YouTube yang ia beri nama Shin yang ia buat pada 20 November 2017. Anjay, gila. Kini channel YouTube-nya telah memiliki lebih dari 1,87 juta subscribers Gila, banyak dan banget. memiliki 307 postingan video. Berkat support yang begitu besar dari para penggemar setianya, ia sudah memiliki lebih dari 979.000 Banyak followers woy, sumpah. di jejaring media sosial Instagram yang ia beri nama @rrki_shin. Meskipun awalnya Shin menghadapi banyak rintangan, tetapi ia terus berusaha memberikan yang terbaik dan tidak pernah sekalipun untuk menyerah. Karena kegagalan adalah pintu menuju kesuksesan. Anjay, catat guys. Awalnya Shin menghadapi banyak rintangan, tapi ia terus berusaha memberikan terbaik Terima dan tidak kasih pernah sudah menonton sekalipun video untuk ini hingga menyerah. akhir. Jangan lupa Karena like, kegagalan subscribe, adalah dan komen pintu di kolom menuju komentar kesuksesan. apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton Sekarang 3 juta selanjutnya. subscriber. Buset, banyak banget Bang Sin subscribernya. Gimana caranya ya biar banyak subscribernya? Oke, lanjut ke Lemon. Aku pengen tahu nih kisah Lemon kayak gimana. Apakah Banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia. bentar guys, sambil nunggu kita download lagi. Mau drama like siapa lagi? Sambil nunggu. Jadi biar langsung biar langsung apa sih? Biar langsung nonton. Siapa? Luminer. Emang ada ya? Coba kita lihat dulu ya. Kita download Drama Live. Luminer emang ada? Luminer. Gak ada guys. Gak ada. Adanya The Interview with EVOS. Yang mana dong? Drama Live. Ya udah, kita nonton dulu sih yang Lemon dulu ya. Kita nonton yang Lemon dulu dah kalau gitu. Ya kami. Drawing about RRQ Lemon. Memiliki nama lengkap Muhammad Iksan atau akrab disapa dengan nama RRQ Lemon. Oh, Adalah seorang Lemon pro tuh player sekaligus Muhammad konten Iksan. kreator yang lahir pada 30 Kenapa Desember disebut Lemon ya? 1998 Kita kan mengetahuinya di Banda sekarang. Aceh. Ia diketahui pernah Aceh. mengenyam pendidikan di SMK Negeri 2 Banda Aceh. Iksan menceritakan bahwa dirinya mengenal internet dan smartphone ketika masih berusia 5 tahun. Ketika masih di sekolah, dulu dirinya pernah menjadi korban bully. Kala itu Iksan yang mempunyai kepribadian suka menyendiri membuatnya Iksan, kerap anjir. menghindari kerumunan karena Wih. tak suka berinteraksi Kenapa satu nggak sama Lemon? lain dengan teman sebayanya. Hal ini pun membuat Iksan dibully karena dinilai sebagai pribadi yang beda oleh teman-teman sekolahnya. Nolep. Kasian Karena woy. kejadian ini, Iksan merasa bahwa sekolah tidak membuatnya bahagia dan Ya mencari ampun. tempat pelarian. Ya Hingga akhirnya ia menyukai dunia game ampun. tepatnya ketika berusia 6 tahun. Kecintaannya ini berawal ketika ia melihat temannya bermain game. Merasa penasaran, ia kemudian mencoba memainkannya dan merasa ketagihan. Anjay. Kala itu Dota ia 2. bermain game Dota 1. Oh, 1. Setelah bermain game Dota 1, Lemon kemudian mencoba game lain yaitu League of Legends hingga beralih ke game Heroes of New World. Namun lama-kelamaan dirinya merasa bosan dan malas untuk pergi ke warnet. Akhirnya ia mencoba untuk mencari game yang simple dan mencoba bermain game mobile yang tersedia di Play Store. Setelah mencari game MOBA di AC Play Store, Arena. pada awalnya Iksan menemukan game Ace of Arena.
Dirinya pun aktif memainkan game Apa ini itu? dari tahun 2015 sampai dengan April tahun 2016. Di mana akhirnya ia berpindah haluan dengan memainkan game Mobile Legends karena tak sengaja melihat iklan game Mobile Legends yang berada di jejaring sosial Karena media nggak Facebook. sengaja, woi. Merasa cocok dengan gameplay dan hero-hero yang ada di Mobile Legends, ia pun ketagihan untuk memainkannya. Dari sinilah Iksan kemudian menekuni game Mobile Legends dari season pertama dan berhasrat menjadi pemenang di Land of Dawn. Hal ini pun membuatnya rajin bermain dan mengasah ketangkasan. Bahkan saking cintanya dengan Mobile Legends, ia yang kala itu masih menjadi seorang mahasiswa, memilih untuk menggunakan waktunya dari pagi sampai malam untuk bermain game jika sedang tidak ada mata kuliah. Namun sebelum menjadi pro player seperti sekarang, Lemon menceritakan bahwa dirinya sempat mendapatkan larangan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua Iksan kala itu sempat tak mengizinkannya bermain game Mobile Legends dikarenakan kedua orang tuanya menginginkan dirinya mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Namun karena keinginan Iksan untuk mendalami game Mobile Legends sangat tinggi, membuat ia yakin bahwa dengan bermain game ia dapat menjadi seorang pro player yang sukses dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Hingga akhirnya Iksan berhasil menguasai satu hero Mobile Legends bernama Kagura, yaitu hero signature Lemon. Namanya pun membumbung tinggi seiring Lemon mengikuti banyak kompetisi. Berkat kepiawaiannya bermain game, Iksan dan tim kecilnya pun 16 kali berturut-turut memenangi turnamen Mobile Legends yang diadakan di Indonesia. Hal ini membuat 16 CEO salah kali satu tim berturut-turut? e-sport terbesar di Indonesia, yaitu Rex Regum Keon atau RRQ, mengajak ia dan teman-temannya untuk bergabung. Mendengar tawaran tersebut membuat Iksan merasa gundah gulana dikarenakan ia yang masih kuliah di jurusan farmasi dan studinya yang baru memasuki semester 3. Di sisi lain tawaran dari tim RRQ begitu menggiurkan. Hal ini merupakan pintu bagi dirinya untuk menjadi nomor 1 dalam Mobile Legends di Indonesia atau bahkan dunia. Hingga akhirnya Iksan pun mengambil keputusan dengan menerima tawaran bergabung bersama tim RRQ dan meminta izin kepada kedua orang tuanya. Akhirnya ia memberanikan diri menghadap kedua orang tuanya. Dengan berani, ia mengaku jika game sangat berarti untuknya dan meyakinkan mereka atlet profesional. Semua fasilitas ini diberikan agar ia bisa fokus menjadi juara. Meskipun banyak cobaan yang menghampiri dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bermain game Mobile Legends. Kerja kerasnya ini pun akhirnya membuahkan hasil yang positif. Pada MPL Season 2, Iksan berhasil menyabet juara ketiga, kemudian mengikuti MSC 2019 dan keluar sebagai juara pertama. Prestasi itu kembali terulang saat RRQ Hoshi melaju ke final MPL ID Season 4, MSC. sekaligus menjadi runner-up Mobile Legends World Championship atau M1 2019 di Malaysia. Puncaknya RRQ mengkudeta trofi juara milik EVOS Esport dan menjadi juara di MPL ID Season 5. Saat itu Iksan ditemani oleh tim yang kompak yaitu LJ, Finn, R7, Shin, Tuturu, dan Whisking. Oh, betul turu. Terlepas dari prestasinya sebagai tim, Iksan juga dikenal sebagai sosok paling fenomenal lantaran kerap menggunakan hero-hero non-meta ke dunia kompetitif. Sebelumnya dirinya tampil mengejutkan saat menggunakan Faramis di MPL ID Season 5. Ia mengubah hero yang tidak populer ini menjadi salah satu mage atau support terbaik di Land of Dawn. Kemudian di MPL Invitational 4 Nation Cup, Iksan adalah aktor utama yang membuat R7 berani menggunakan hero non-populer, Balmond, hingga akhirnya meraih win rate 100%. Dengan kemampuan dirinya yang sulit untuk ditandingi, baik di kompetisi level nasional maupun ajang Mobile Legends internasional, akhirnya ia dijuluki sebagai sang alien. Lucu. Selain sukses menjadi pro player, Iksan juga melebarkan sayapnya dengan merambah dunia YouTube. Dengan membuat channel YouTube yang ia beri nama RRQ Lemon pada tanggal 25 Maret 2018. Alasannya membuat channel YouTube ini dikarenakan ia ingin berbagi pengalaman yang ia dapat saat di atas maupun di bawah kepada para pendukungnya. Berkat dukungan yang begitu besar dari para penggemar setianya, kini kanal YouTube milik Iksan berhasil mendapatkan lebih dari 2,79 juta subscribers dan telah mengunggah 152 video.
Selain Wow, itu, gila. ia merupakan konten kreator yang Banyak membahas tentang game Mobile Legends dan membuatnya berhasil menjadi nominasi gila, banyak Indonesian Gaming Awards pada tahun 2019 lalu. Tak sampai di situ saja, dirinya juga telah mengeluarkan buku berjudul Alien of Rex Regum Keon yang telah dirilis pada tanggal 9 April Dia punya 2020. buku juga ya, Alien Akhir of kata, Rex Iksan Regum berpesan Keon. bahwa kita tidak akan berpindah tempat jika kita tidak bergerak. Gapai semua hal yang kita inginkan dengan sebuah langkah kecil dari diri kita sendiri. Catat guys, Muhammad Iksan RRQ Lemon. Terima kasih sudah menonton video Oke, ini hingga akhir. kenapa nggak ada? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom Aku kesel. Dari tadi tuh aku nungguin kenapa nggak ada alasan kenapa namanya RRQ Lemon. Apa ya guys? Gara-gara apa ya guys? Kenapa dipanggil RRQ Lemon? Ada yang tahu nggak sih? Dari tadi aku nungguin loh guys. Dikasih teman. Emang iya? Karena dia suka buah. Ya. Sekarang yuk pencet tombol Oke. dan juga Ya. pastinya. Ya. Tobias Justin atau yang kita kenal dengan nama Jess No Namanya Limit Tobias Justin. adalah salah satu YouTuber gaming terbesar di Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1996. Sewaktu TK, Jess adalah anak yang memiliki berarti kepribadian sekarang aktif 25 dan tahun. sedikit bandel. Namun meski begitu, Jess bisa dikategorikan sebagai anak yang pandai. Ia mulai bermain game sejak usia kanak-kanak menggunakan fasilitas PC milik ayahnya yang merupakan seorang desainer. Ia mengaku masa kecilnya cukup beruntung karena sudah bisa menggunakan komputer untuk bermain game. Game pertama yang ia mainkan adalah game Menggunakan Sega. PC milik ayahnya. Ketika Jess duduk di bangku SD, ia berubah menjadi anak yang pendiam, Kayak namun YouTube. tetap berprestasi. Emang iya? Ia pernah menjuarai lomba menggambar, mewarnai, dan mengetik. Di masa ini ia mulai mengenal permainan game online berkat salah satu Pinter temannya ya, yang Solimnya. mengajaknya ke warnet. Jess sering sekali memainkan game Gunbound, Ragnarok, dan Counter-Strike yang kemudian menjadi game Anjir, favoritnya. kayak aku, Ragnarok Kebiasaannya sama bermain game Counter-Strike. bahkan berlanjut hingga SMP. Hampir setiap minggu ia bermain game dan membeli paket dengan durasi mencapai 10 jam. Buset, Ia bermain game dari pagi hingga menjelang sore. apa tidak pusing itu 10 jam? Pada suatu ketika ada salah satu tim game online ternama dari Indonesia yang mengajaknya bergabung. Namun Jess tidak diizinkan oleh sang ibu untuk ikut bergabung dengan tim tersebut. Ia pun akhirnya harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menjadi gamer profesional. Ya, Dirinya dikenal sebagai siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Terbukti dia pernah menjadi juara dalam olahraga basket di sekolahnya. Masuk ke SMA mungkin bagi sebagian orang adalah masa yang menyenangkan. Namun berbeda dengan Jess, ia menganggap bahwa masa SMA adalah masa yang paling membosankan, sehingga ia lebih memilih untuk bermain game Dota hingga larut malam, dan itu dilakukannya hampir setiap hari. Jess kemudian melanjutkan studinya di Bina Nusantara Jakarta dan masuk jurusan IT. aku juga di Saat Binus. kuliah, Jess kemudian menjajal untuk menjadi seorang reseller Ternyata barang-barang impor yang Jess ia No beli dari Limit adalah temannya kakak dan kelasku. menjualnya kembali di internet. Ia pun mendapat penghasilan yang lumayan sehingga mampu membeli barang yang ia inginkan, yaitu headset gaming. Mendapat keuntungan yang cukup banyak dari berjualan, Jess pun mencoba peruntungan dengan menjual barang lain. Ia kemudian mencoba berjualan voucher aplikasi yang ia jual kepada teman-temannya yang ia Anjay, share di jualan beberapa voucher grup aplikasi. media sosial. Jess pun rela mengorbankan banyak waktu dan tenaga setiap harinya demi mendapatkan voucher. Ia bahkan pergi ke tempat berjualan handphone terlengkap di Jakarta Barat dan menelusuri setiap lantainya demi mendapatkan voucher dengan harga yang paling murah. Widih, Perjuangan Kang Jess pun voucher. tak sia-sia. Ia mendapat respon yang positif sehingga ia mendapat penghasilan jutaan rupiah dan mampu mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah. Hal ini membuat Jess tidak fokus kuliah. Anjay, Jess pun Sultan. akhirnya mengorbankan kuliahnya dan memilih untuk fokus pada bisnis yang ia tekuni. Apakah aku harus begitu? Mengorban kuliah? Namun tidak berselang lama, voucher yang menjadi mata pencariannya berhenti berproduksi. Jess akhirnya memutuskan untuk menjual pemutih gigi. Namun usahanya ini tidak membuahkan hasil karena ia ditipu orang. Yah. Disinilah Jess merasa menyesal karena telah mengorbankan perkuliahannya. Ia berusaha untuk bangkit dan mulai belajar tentang MLM. Jess bekerja dengan giat demi mendapatkan penghasilan yang besar. Kali ini usahanya kembali berhasil. Ia bisa meraup keuntungan yang cukup besar bagi anak seusianya saat MLM itu. apa ya?
Pada saat itu, Jess mulai merasa kehilangan jati dirinya dan banyak yang berkata bahwa ia menjadi sombong. Ia menjadi pribadi yang malas dan suka menghambur-hamburkan uang. Jess memiliki hutang dengan jumlah yang cukup besar. Dasar hutang. Ia juga tidak mendapatkan penghasilan lagi karena perusahaan tempatnya bekerja sedang libur untuk mengurus surat izin. Akibatnya ia merasa depresi dan Jess memilih untuk berdiam di kamar sambil bermain game online untuk menghibur diri. Buset. Pada tahun 2017, secara tidak sengaja Jess melihat iklan game Mobile Legends. Merasa tertarik dengan game tersebut, ia mengunduhnya dan memainkannya. Dari pemain solo hingga akhirnya ia bisa memiliki teman untuk melakukan push rank. Sering bermain Mobile Legends akhirnya mempertemukan Jess dengan tim gamer profesional, Saints. Ia pun berhasil berkenalan dengan salah satu anggotanya yaitu Saints Baby. Awal perkenalan itulah yang akhirnya membuat Jess diajak bergabung menjadi salah satu member Saints dan sekaligus mengubah namanya menjadi Saints Jess. Oh, di Saints dulu. Ia sering mengikuti berbagai turnamen Mobile Legends dan berhasil menempatkannya pada posisi top 2 dunia pada season 4. Sumpah, top 2 Meskipun dunia. sudah mencapai posisi tinggi dan mendapatkan popularitas, Jess harus menjual akun Saint Jess demi mendapatkan penghasilan. Berapa anjir? Kemudian ia memutuskan berapa untuk ya? menjadi joki bintang di Mobile Legends. Dari sini ia bisa mendapatkan penghasilan 1 juta hingga 2 juta rupiah dalam seminggu. Lama-kelamaan pendapatan Jess pun meningkat menjadi 2 kali lipat karena mendapatkan banyak pelanggan. Merasa lelah dengan aktivitasnya ini, Jess akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi joki. Capek ya jadi joki guys. Semangat Jess ya guys yang kemudian jadi membuat joki. official account di Line dan Semoga ia bisa sering jadi pro membagikan player. berbagai macam tips serta trik untuk bermain Mobile Legends. Ia berhasil mendapatkan uang puluhan juta rupiah per bulannya. Masih di tahun 2017, Jess ikut serta dalam turnamen Mobile Legends yaitu MSC 2017. Namun Jess harus menelan kekecewaan karena kalah oleh skuad lain. Merasa kecewa dan sedih, Jess akhirnya menghapus permainan Mobile Legends. Sumpah. Setelah beberapa waktu, ia kemudian kembali menginstal game Mobile Legends. Karena kecewa. Pada 7 September 2017, Jess membuat channel YouTube yang ia beri nama Jess No Limit. Channel YouTube-nya ini ia gunakan untuk live streaming. Ia mencoba untuk menghubungi beberapa YouTuber gaming, namun hanya mendapat respon dari Mas Diki atau yang lebih dikenal dengan Tampan Gaming. Melalui Mas Diki, Tampan Jess Gaming, banyak mengetahui Arab. tentang YouTube. Ia semakin giat menjadi seorang YouTuber dan memutuskan untuk istirahat dari dunia pro player. Oh Mas Diki. Tetapi pada akhirnya ia kembali menerima tawaran untuk bergabung dengan tim gamer profesional EVOS Esport pada turnamen Mobile Legends. Lah? Bersama dengan EVOS inilah ia akhirnya berhasil menjadi pemain. Hah, bukannya dia tadi jadi YouTuber, kenapa jadi masuk EVOS? Menerima tawaran untuk bergabung Oh, dengan tim menerima gamer tawaran. profesional EVOS Esport pada turnamen Mobile Legends. Bersama dengan EVOS inilah ia akhirnya berhasil menjadi pemain top global pada season 6 silam. Hal tersebut tentu mengubah hidupnya karena merupakan pencapaian yang luar Anjay, biasa. top global nih bos. Pada tahun 2018 di penghargaan tahunan Net TV, Jess berhasil menyabet gelar Digital Persona of the Year. Jess juga pernah diundang untuk ngobrol bersama Mary Riana di I'm Possible, acara hitam putih bersama Deddy Corbuzier, Widih. acara Good Gamer di Kompas TV, dan pernah Ini nggak ada diundang Ki Candy, oleh Ki Presiden Candy. Jokowi ke Istana Negara untuk berbincang mengenai e-sport dan Mobile Widih. Legends pada bulan Agustus 2018 lalu. Ia pun digandeng Ruang Guru sebagai brand ambassador. Gila. Jess jadi No brand Limit ambassador juga ditetapkan sebagai Duta Piala Presiden eSport 2019 bersama dengan Maman Maungsi. Mauzi. Pada Oktober 2019, Mauzi. akhirnya Jess resmi keluar dari EVOS dan kembali fokus menjadi YouTuber gaming. Ya kok bentar banget ya berarti Jess No Limit di EVOS. Kini, channel Jess No Limit sudah memiliki lebih dari 11 juta subscribers Gila, dan banyak sudah banget ya mengunggah prestasinya. 876 video. 13 Melalui juta YouTube-nya saja subscriber, ia bisa menghasilkan 1,2 miliar hingga 4,3 miliar per bulannya bila dilansir dari nuxinfluencer.com. Dengan penghasilan tersebut, tidak heran jika kini Jess 1,2 berhasil hingga membeli 4,3 barang rupiah. impiannya sejak kecil, yaitu mobil Ferrari California merah, Gila, Mercedes-Benz SLK merah, jam Anjay, tangan aku menjadi Rolex, YouTuber. dan lainnya.
Sepak terjangnya dianggap menginspirasi anak muda karena selain kemampuannya yang Anjir, mumpuni, gimana caranya bisa dapat keberhasilan Justin 4,3 League miliar juga per bulan? ditunjang kegigihannya untuk terus berusaha dan selalu rendah hati. Dalam setiap kontennya, Jess selalu menyajikan konten real dengan bahasa yang sopan. Udah 23 Tak heran, juta. dia dicintai oleh para penggemarnya. Gila. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Ternyata penghasilan dari YouTube itu gede banget ya guys. 1,2 miliar sampai 4,3 miliar. Anjir lah. Gimana caranya? Buset anjir, banyak banget woy. Kan apa yang kalian melakuin kalau dapat uang segitu per bulan guys?